Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amalia dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Perawati Pajrin selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengajarkan saya dan teman-teman dalam satu semester ini. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran terhadap Volume Penjualan pada Produk Trisa Parfum Tangerang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 bab dari proposal penelitian saya. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Dalam sebuah bisnis, pemasaran sangat penting bagi perusahaan jika ingin beroperasi dengan sukses. Pada dasarnya, perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari sejumlah pengeluaran yang telah dikorbankan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi pemasaran berperan penting dalam memasarkan hasil yang telah diproduksi. Oleh karena itu, dengan adanya strategi pemasaran yang tepat, maka konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan oleh produsen. Salah satu kebutuhan dasar yang menjadi gaya hidup saat ini adalah parfum. Parfum merupakan bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, permintaan pasar untuk produk parfum sangat tinggi. Banyak produsen yang tertarik menggeluti bisnis parfum. Hal ini terbukti dengan banyaknya produsen yang terus mengembangkan bisnis parfum serta menyediakan berbagai jenis parfum yang bervariasi. Produk Trisa Parfum diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 2020 di Tangerang. Trisa Parfum mengembangkan bisnisnya secara online dan mudah ditemui di berbagai marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Dalam menjual dan memasarkan produknya, Trisa Parfum sering mengalami pasang surut terhadap volume penjualan karena keadaan persaingan yang cukup tinggi. Dalam hal itu, Trisa Parfum membuat strategi pemasaran untuk kelangsungan bisnisnya meliputi strategi produk, strategi harga, dan strategi promosi. Karena hal tersebut dinilai sangat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang akhirnya dapat meningkatkan volume penjualan. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran dan volume penjualan terhadap produk Trisa Parfum. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul Pengaruh Strategi Pemasaran terhadap Volume Penjualan pada Produk Trisa Parfum Tangerang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh produk terhadap volume penjualan produk Trisa Parfum Tangerang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap volume penjualan produk Trisa Parfum Tangerang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap volume penjualan produk Trisa Parfum Tangerang. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh produk, harga, promosi secara bersama-sama terhadap volume penjualan pada produk Trisa Parfum Tangerang. Selanjutnya ada manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di bidang penelitian dan pemahaman mengenai tema yang menjadi fokus peneliti sekaligus sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi oleh pelaku usaha untuk mempertimbangkan dan meningkatkan strategi pemasaran dalam mengembangkan peningkatan volume penjualan produk. Hasil penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi baru yang nantinya bisa membantu bagi peneliti yang lain yang ingin melakukan penelitian dalam konteks yang sama mengenai strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk. Selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama ada strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran yaitu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Menurut Pandit Ciptono, pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Secara umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah rencana perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, mengembangkan suatu produk untuk memudahkan dalam mempromosikan produk dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya ada faktor-faktor dari strategi pemasaran. Yang pertama, lingkungan mikro perusahaan, yang terdiri atas para pelaku dalam lingkungan yang langsung berhubungan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar.
Antara lain yang pertama yaitu perusahaan. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh bagian manajemen pemasaran harus memperhitungkan kelompok lain di dalam perusahaan dalam merumuskan rencana pemasarannya. Yang kedua ada pemasok atau supplier. Para pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Yang ketiga ada para perantara pemasaran, adalah perusahaan-perusahaan yang membantu perusahaan dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang atau jasa kepada para konsumen akhir. Berikutnya ada para pelanggan, yaitu pasar sasaran suatu perusahaan yang menjadi konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Berikutnya ada para pesaing. Sistem pemasaran dan strategi yang diterapkan perusahaan dikelilingi dan dipengaruhi oleh sekelompok pesaing. Berikutnya ada masyarakat umum. Kegiatan perusahaan pasti mempengaruhi minat kelompok lain. Kelompok-kelompok inilah yang menjadi masyarakat umum. Yang kedua ada lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro dalam perusahaan. Yang pertama ada lingkungan demografis atau kependudukan. Yang kedua ada lingkungan ekonomi yang menunjukkan sistem ekonomi yang diterapkan. Selanjutnya ada lingkungan fisik menunjukkan kelangkaan bahan mentah tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan ada lingkungan teknologi yang menunjukkan peningkatan kecepatan pertumbuhan teknologi. Berikutnya ada lingkungan sosial atau budaya yang menunjukkan keadaan suatu kelompok atau masyarakat mengenai aturan kehidupan dan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berikutnya ada tujuan dan fungsi strategi pemasaran. Yang pertama, dapat digunakan sebagai media ukur dari hasil pemasaran. Yang kedua, membantu meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bisnis agar mudah beradaptasi. Yang keempat, dasar pemikiran untuk mengambil keputusan pemasaran. Sedangkan fungsi strategi pemasaran yaitu yang pertama mengatur arah jalannya bisnis atau perusahaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan bisnis yang dijalankan. Selanjutnya ada indikator strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk adalah apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian konsumen. Yang kedua ada harga atau price adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu barang atau sejumlah kombinasi barang. Yang ketiga ada tempat atau place adalah usaha untuk menjamin tersedianya barang atau jasa yang mudah dibeli oleh konsumen. Yang keempat adalah promosi, merupakan unsur yang didayagunakan untuk memberitahukan dan menunjuk konsumen tentang produk baru yang ada di dalam perusahaan. Berikutnya ada volume penjualan. Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari penjualan produk yang dilakukan oleh salesman dan tenaga penjual lainnya. Menurut Kotler 2001, volume penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu yang di dalamnya mempunyai strategi pelayanan yang baik. Dari pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa volume penjualan merupakan total keberhasilan penjualan produk dari kegiatan penjualan berdasarkan hasil usaha yang dilaksanakan. Semakin besar jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan, semakin besar juga kemungkinan laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan. Yang pertama ada harga jual. Faktor harga jual merupakan hal yang sangat penting dan mempengaruhi penjualan atas barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua ada produk, adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat volume penjualan sebagai barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada biaya promosi, yaitu aktivitas dari sebuah perusahaan untuk memberikan informasi kepada konsumen untuk membeli barang dan jasa yang mereka tawarkan. Selanjutnya ada saluran distribusi, yaitu aktivitas perusahaan untuk menyampaikan dana dan menyalurkan barang yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Dan selanjutnya ada mutu, yaitu kualitas barang yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi volume penjualan. Selanjutnya ada indikator volume penjualan. Yang pertama mencapai volume penjualan tertentu, yang kedua mendapat laba tertentu, dan yang ketiga menunjang pertumbuhan perusahaan. Berikutnya ada penelitian relevan, yaitu penelitian terdahulu yang terkait dengan strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan produk Trisar Parfum Tangerang. Yang pertama ada Kuali Prastini, analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada pabrik roti Alvaris Bakero Medan. Yang kedua ada Makmur dan Saprijal, strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan, studi pada Esmart Swalayan Pasir Pengarayan. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa Swalayan Esmart memiliki strategi-strategi dalam meningkatkan volume penjualan, yaitu strategi produk, strategi harga, dan strategi distribusi atau promosi. Yang ketiga ada Muhammad Rusdi, strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan pada perusahaan Genting UD Berkah Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan pada perusahaan Genting UD Berkah Jaya di Karangpenang, Sampang. Berikutnya ada kerangka pemikiran.
Berdasarkan analisis dan pengamatan di lapangan, maka dapat digambarkan suatu kerangka konseptual, yaitu sebagai berikut. Di sini kita akan menganalisis produk Trisa Parfum Tangerang menggunakan analisis SWOT. Lalu di sebelahnya ada analisis lingkungan internal, yaitu produk, promosi, dan harga. Lalu ada analisis lingkungan eksternalnya, yaitu pesaing, konsumen, dan pemasok. Ini merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Trisa Parfum Tangerang untuk meningkatkan volume penjualan. Berikutnya kita akan menjelaskan bab yang terakhir, yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ada oleh sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini saya lakukan di studi yang bertempat di Trisa Parfum Tangerang. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, strategi pemasaran adalah suatu proses perpindahan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua ada volume penjualan. Volume penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu yang di dalamnya mempunyai strategi yang baik. Berikutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada Trisa Parfum Tangerang yang beralamat di Pasar Kemis Tangerang. Dan waktu penelitian dimulai dari Juni 2023 sampai Juli 2023. Berikutnya ada sumber data. Yang pertama, data primer adalah data dalam bentuk verbal yang dapat dipercaya. Data primer yang penulis peroleh dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke Trisa Parfum Tangerang dan melakukan wawancara dengan pemilik Trisa Parfum Tangerang. Yang kedua ada data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Data ini bersifat internal di mana informasi yang diperoleh langsung dari pemilik Trisa Parfum Tangerang. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan atau data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara subjek penelitian dan responden. Yang kedua ada dokumentasi, adalah bahan pustaka dalam bentuk tulisan maupun rekaman lain, misalnya kaset, video, gambar maupun foto. Berikutnya ada pustaka, yaitu membaca buku-buku dan jurnal yang ada yang berhubungan dengan judul yang diteliti. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis SWOT. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks SWOT. Tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang menjadi dasar untuk melakukan analisis SWOT. Yang kedua, ada analisis SWOT dilakukan melalui matriks EPAS yang akan menguraikan faktor-faktor eksternal yang dimiliki perusahaan, dan matriks IFAS yang akan menguraikan faktor-faktor kekuatan terbesar dan kelemahan perusahaan. Matriks SWOT sebagai alat perumusan alternatif strategi perusahaan yang didasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.